itu adalah tirani konstitusi. Konstitusi harus tegak, dia tidak boleh dipermainkan atas nama pragmatisme politik sempit tersebut. Suhu politik kian memanas menjelang Pilpres 2024. Dari Senayan muncul wacana pengajuan hak angket DPR. Adalah Masinton Pasaribu, anggota DPR fraksi PDI Perjuangan, menjadi inisiator hak angket terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia capres-cawapres. Wacana hak angket mengemuka ke publik memang tak bisa dilepaskan dari merenggangnya hubungan antara PDIP dan Presiden Joko Widodo setelah putra sulung Jokowi yang juga kader Banteng, Gibran Rakabuming Raka, resmi menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto pasca putusan MK. Benarkah mencuat hak angket sebagai strategi politik dari PDI Perjuangan untuk membangun opini, mendegradasi pandangan publik terhadap pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran? Dan seberapa kuat usulan hak angket mendapat dukungan politik dari parlemen? Tim TV One mengabarkan. Masih soal hak angket pemirsa, dan mungkin saja hari ini Bang Masinton Pasaribu sebagai pengusul hak angket sedang lobi-lobi mengadakan pertemuan atau mencari dukungan pemirsa. Karena tidak mungkin seorang Masinton Pasaribu maju sendiri. Tapi yang akan saya bahas pada malam hari ini akan ke arah mana? Berhasilkah seorang Masinton Pasaribu mengumpulkan dukungan dan sebenarnya apa motif dibalik usulan hak angket? Jangan-jangan Pilpres 2024 itu yang saya bahas. Sudah hadir narasumber saya di sini, mulai dari Mas Khairul Umam sebagai pengamat politik kita. Mas Umam, assalamualaikum. Dan juga ada Mas Habib Rohman di sini mewakili Gerindra. Saya juga telah tersambung dengan narasumber saya yang tersambung lewat sambungan Zoom. Sudah ada Mas Saiful Tamliha dari P3 di sini. Mas Saifullah Tamliha, selamat malam. Assalamualaikum Mas Tamliha. Karena itu, ya. Saya ingin ke Mas Tamliha terlebih dahulu ya. Ini sebenarnya kita tidak tahu apakah Mas Tamliha ini juga setuju dengan usulan hak angket Masinton Pasaribu. Karena saya ingin tahu, setuju tidak sih bahwa putusan MK ini wajib diangketkan? Seperti apa? Saya kemarin ikut di paripurna dan mendengarkan langsung usulan Masinton Pasaribu di dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ibu Puan Maharani. Beliau mengungkapkan alasan-alasan, kemudian mengancam untuk melakukan hak angket. Nah, yang perlu diketahui oleh publik adalah sampai saat ini belum ada upaya penandatanganan usul angket kepada anggota DPR RI, baik yang berkoalisi dengan PDIP ya P3 ya, itu sampai saat ini belum ada. Kemudian yang kedua, kalaupun ada, tentu melalui proses yang panjang. Saya sebagai Badan Pengkajian MPR itu mencermati jika ingin tujuannya pemakzulan terhadap seorang presiden, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 itu mengatur tahapan-tahapannya. Dari angket, kemudian dibawa ke paripurna, kemudian paripurna DPR ya, kemudian dibawa ke MPR. Dan MPR itu sudah menunggu anggota MPR dari DPD dan 560 anggota DPR. Anggota MPR kan terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Jumlah keseluruhannya itu 711. Nah, setelahnya MPR, kalau MPR juga menyetujui pemakzulan, kemudian itu dikirim ke Mahkamah Konstitusi. Jika Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa memang benar Presiden
melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar dan janji-janjinya di hadapan MPR ketika dilantik, itu butuh waktu kurang lebih 6 bulan. Jadi kalau sekarang bulan November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, hampir habis masa jabatan anggota DPR MPR yang sekarang. Kalau itu hitungannya bahwa seandainya partai-partai yang bukan pendukung Prabowo Gibran bersatu, itu jumlah yang didapat 315 suara, dan itu lebih daripada separuh. Tapi juga berbanding dengan Gerindra, Golkar dan sebagainya, itu sekitar 269 suara. Nah, untuk bisa memakzulkan presiden itu butuh 2/3 suara. Jadi saya bicara soal prosedur saja. Baik. Dan Baik. sampai saat ini Mas saya Tamliha, pastikan belum ada Mas Tamliha. usulan hak angket. Mas Ya. Tamliha, sepertinya kita terlalu jauh ya berbicara mengenai pemakzulan. Mungkin kita akan fokus ke hak angket ini sendiri. Berarti pribadi, atas nama pribadi mungkin Mas Tamliha setuju tidak sih bahwa putusannya MK dan juga MK ini memang patut diangketkan? Saya akan mencermati keputusan MK, Majelis Kehormatan Oke. Mahkamah Konstitusi. Baik. Ya. Saya kenal betul dengan 3 orang Mahkamah Konstitusi, Majelis Kehormatan MK itu, Pak Prof. Jimli Asidik, kemudian Wahiduddin Adam, dan Profesor Bintan. Baik. Tiga-tiganya biasanya adalah narasumber Badan Pengkajian. Baik. Dan apabila di dalam MK itu nanti terdapat temuan yang berpengaruh terhadap upaya tertentu Baik. yang dilakukan oleh seorang presiden, ya hak angket itu mungkin bisa jalan. Oke, saya sudah tangkap poinnya Mas Tamliha, ditahan dulu. Wah, ini saya nggak tahu ya, saya bisa bilang kini kayak getting serius nih ya. Ketika Mas Tamliha di sini, Mas Habib sudah berhitung. Kalau seluruh anggota fraksi bukan pendukung dari Prabowo Gibran bersatu, cukup ini untuk maju hak angket. Bahkan akan merujuk kepada putusan MK. Gimana ini Mas Habib? Ya, yang pertama kita perlu menggarisbawahi dulu ya, supaya kita mengisi ruang publik dengan narasi yang bernada edukasi. Oke. Ya, bahwa tidak bisa Mahkamah Konstitusi putusannya dijadikan objek untuk hak angket. Ya, yang namanya trias politika itu saat ini sekarang ternyata sudah dipelajari sejak SMA. Oke. Pemisahan kekuasaan eksekutif, ya pemerintah, legislatif, parlemen, DPR, dan yudikatif, lembaga peradilan. Ya. Yang paling independen justru lembaga peradilan, karena memang itu dianggap sebagai wakil Tuhan di muka bumi, lembaga peradilan. Makanya kalau hakim bikin putusan di letterhead yang di kepala suratnya demi ketuhanan, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya hakim tuh langsung bertanggung jawab ke Tuhan yang Maha Esa gitu loh. Bahkan seorang hakim pengadilan negeri saja tidak bisa dikendalikan, dikontrol dalam konteks membuat putusannya oleh Ketua Mahkamah Agung. Ya. Begitu dijaganya. Nah, makanya ketika kemarin Saudara Masinton menyampaikan interupsi yang isinya ingin mengajukan hak angket terkait putusan Mahkamah Konstitusi, saya sebenarnya terpukul dan sedih, ya kan ya. Kenapa ada sikap seperti ini? Terlepas dari kita bebas menyampaikan pendapat ya, tapi tentu pendapat kita harus bernada edukasi kepada publik. Okay. Saya ditanya juga sama anak yang masih SMA, kok bisa begitu gitu kan? Okay. Saya pikir kalau John Locke, Montesquieu ya, 2 orang penggagas ini hidup di era ini bisa nangis juga gitu kan? Hal yang sudah dipraktekkan mungkin ada ratusan tahun sudah ya di Amerika Serikat, di seluruh negara demokrasi, ingin diobrak-abrik hanya karena persoalan politik elektoral. Ini kan kembali ke politik elektoral. Mas itu kan PDI Perjuangan, kita paham lah. Ini soal politik elektoral gitu kan ya. Tapi enggak, itulah bahasa filsafat Jawanya itu ngono ya ngono gitu ya. Yang ojo ngono, nanti dulu ya kan.
Jadi itu penting Mbak Caca, kita tegaskan bahwa nggak bisa hak angket, pasti nggak bisa. Ya, begitu juga putusan MK. Putusan MK ya nggak akan bisa juga, tidak akan bisa membatalkan putusan MK yang menurut konstitusi pasal 24 yang bersifat final. Ya. Jadi kita tahu dulu pernah ada, bukan hanya pelanggaran etik ya, hakim konstitusi yang melakukan tindak pidana ketika menjalankan tugasnya, tipikor, Akil Muhtar, ya kan, dia mengadili perkara uji materi undang-undang peternakan dan kesehatan hewan, bukan Akil Muhtar, Batralis Akbar. Akil Muhtar menguji pilkada di sejumlah daerah, ada Gunung Mas, ada Lebak, ada Sumatera Selatan. Mereka dinyatakan terdakwa menjadi bersalah secara hukum melakukan tipikor, tapi putusannya tidak bisa berubah. Makanya di situ kita meletakkan sesuatu pada koridornya. Gitu. Saya sudah tangkap. Jadi nanti saya mau menanggapi dikit ya pernyataan Pak sahabat saya tadi, Pak Saifullah Tamliha. Tentu kita berdemokrasi ini bukan menang-menangan angka saja. Kita paham sekali ya kan, tentu harus ada dasar. Mau pemakzulan Pak Jokowi silakan, tapi kan ada dasarnya. Dasarnya apa? Apa pula kaitannya ini, ya kan ya, putusan MK dengan Pak Jokowi. Jauh sekali kemana-mana, ya kan. Dan saya yakin rekan-rekan kita, sahabat-sahabat saya di P3, ya di PDI Perjuangan juga masih banyak yang mampu berpikir jernih, ya. Janganlah kita kotori narasi kita, wacana ruang publik kita dengan narasi-narasi yang tidak bersifat edukatif. Mas Habib, nangkep intinya ini apa yang dikatakan oleh Mas Habib. Saya tanya langsung kepada Mas Tamliha. Apapun putusan MK, berapapun jumlah fraksi yang tidak mendukung Prabowo Gibran, gak bisa hak angket. Jawab dong Mas Tamliha. Ya, hak angket itu kan hak bertanya yang digunakan oleh parlemen. Jadi kalau misalnya di putusan MK terbukti bahwa pamannya Gibran itu ada cawe-cawe dari presiden yang kita belum tahu sampai sekarang, nah itu bisa memungkinkan hak angket. Tapi bukan berarti saya mengatakan bahwa angket itu bisa memungkinkan pemakzulan presiden, karena memerlukan waktu yang sekitar 6 bulan tadi. Di DPR ini jangankan 6 bulan, 6 hari aja bisa masuk angin. Nah, oleh karena itu fraksi kami tentu akan mempelajari dulu jika benar ada usulan hak angket itu. Apa sih dasar-dasarnya? Nah, mungkin kita tunggu setelah tanggal 8 yang akan datang. Wah, boleh ditanggapi singkat nih Mas Habib, singkat saja. Ya, saya pikir, saya percaya rekan-rekan, sebagian besar rekan-rekan kami di DPR bisa berpikir jernih ya. Pasti tidak akan sejauh itu. Apa yang disampaikan Pak Tamliha itu kan hal yang normatif, ya kan ya. By law memang begitu. Memang semua anggota DPR memiliki hak untuk menggunakan menggunakan hak angket dan lain sebagainya. Tetapi de facto ini bukan sesuatu yang gampang terjadi, dan saya pikir nggak akan mungkin terjadi dalam konteks ini ya. Karena nggak ada secuil pun. Kalau kita misalnya acuannya apa yang terjadi di MK. Anda baca semua saja, dibaca semua karena terbuka ya. Nggak ada kok yang arahnya ini ada abuse of power yang dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi. Nggak ada, Pak. Cari aja, coba sampaikan, nggak ada. Yang ada mereka mengkritisi, membelajati habis putusan tersebut, ya kan. Soal open legal policy, tadi siapa namanya, salah satu advokat yang menyampaikan itu, PBH menyampaikan soal pencabutan laporan dan masuknya kembali, ya kan, soal macam-macam, ya kan, nggak ada setahu saya ya sedikit pun soal intervensi langsung yang nyata, konkret, jelas oleh Presiden Jokowi, sehingga ya yang disampaikan Pak Tamliha itu kalau di permohonannya saja, laporan pengaduan para pelapor di MK ini tidak ada. Saya pikir tidak akan mungkin muncul di hasilnya. Ditahan dulu. Di putusannya. Mas Umam, nanti saat lagi saya akan bertanya pakai perspektif dari masyarakat yang nggak tahu apa-apa. Ada tidak sih unsur politis di balik usulan hak angket? Ada tidak juga sih unsur politis di balik putusan MK? Sesaat lagi.